Nah, ini cara pengikiran yang salah ya teman-teman. Nanti giginya akan besar sebelah. Ini contohnya sudah terjadi. Ini kan besar sebelah, nggak rata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Seni Kayu. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara mengikir gergaji ini dengan cara yang baik dan benar ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru datang di channel ini, silahkan teman-teman klik tombol subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi tentang video terbaru dari channel ini ya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman bisa simak video ini agar teman-teman tidak gagal paham. Nah, oke teman-teman, kebetulan di sini ada dua gergaji. Ini yang kecil, ini yang sedang ya. Ini kebetulan milik saya, dan yang ini milik bapak saya. Ini ada kesalahannya, nanti saya jelaskan. Oke, untuk cara mengasah gergaji yang baik dan benar untuk hasil yang maksimal seperti ini, tentunya lurus ya teman-teman. Ini lurus, bisa diperhatikan. Nah, berbeda dengan yang satu ini punya bapak saya, ini bengkok, hasil kikirannya bengkok. Nah, penyebabnya apa teman-teman kalau gergaji yang kikirannya bengkok seperti ini? Penyebabnya itu ada dua hal. Yang pertama teman-teman, ketika mengikir ini tidak terkikir ke semuanya dari ujung sini sampai pangkal sini. Ini teman-teman harus mengikir semuanya, karena kalau ingin hasilnya maksimal ya teman-teman, kalau tidak terkikir seperti ini hasilnya akan bengkok. Ini contohnya punya bapak saya, ini yang bagian belakang ini tidak pernah dikikir ya teman-teman. Yang dikikir ini hanya bagian tengah sampai ujung sini, hasilnya begini, bengkok. Nah, untuk cara mengatasinya, teman-teman bisa gunakan gerinda. Ini digerinda sama ratakan dengan yang tengah. Ini dari ujung sampai sini bisa teman-teman gerinda. Nanti setelah digerinda, teman-teman bisa gunakan kikir. Untuk kikirnya sendiri teman-teman sesuaikan dengan matanya. Ini kebetulan ada 4 kikir. Untuk gergaji yang matanya besar, teman-teman gunakan kikir yang besar seperti ini. Untuk yang kecil teman-teman bisa gunakan kikir yang kecil. Oke, cukup paham ya teman-teman sampai di sini. Untuk kesalahan kedua saat mengikir gergaji itu saat mengikir, saya kasih contoh sedikit. Saat mengikir teman-teman itu ambilnya satu sisi saja ya, seperti ini. Itu salah teman-teman. Kalau teman-teman ambil satu sisi seperti ini, sebentar, satu sisi seperti ini ya teman-teman. Ini yang dimaksud satu sisi, ini yang terkena sisi ini aja, yang sini tidak terkena. Jadinya nanti teman-teman gergajinya giginya itu akan tinggi sebelah atau besar sebelah. Ini seperti ini. Ini sangat tidak bagus ya teman-teman. Kalau buat gergaji ini tidak enak. Padahal ini gergaji harganya lumayan ya teman-teman, 100.000, merek apa ini, merek Sleeper kalau nggak salah. Ini saat mengikir terjadi kesalahan, akibatnya ya seperti ini, giginya tidak rata. Untuk menggergaji ini tidak akan enak ya teman-teman.
Lalu bagaimana Bang untuk cara yang benar? Oke teman-teman bisa perhatikan, ini punya saya ya. Ini kebetulan sudah lama, tapi saya kikir menggunakan cara yang benar. Hasilnya seperti ini ya, lurus, terus giginya pun itu sama semuanya ya teman-teman. Nah, giginya sama, teman-teman bisa perhatikan. Ini tidak ada yang kecil sebelah. Dari pertama saya beli, ketika saya mengikir dari ujung sini sampai ujung pangkal sini ya, itu saya kikir semuanya. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, lurus. Kalau yang punya bapak saya tadi kan dikikir bagian tengah sini saja ya, bagian belakang sini tidak, hasilnya akan melengkung. Oke, untuk cara pengikirannya yang benar agar giginya itu sama atau tidak besar sebelah, teman-teman nanti ngikirnya seperti ini, kemiringan seperti inilah. Jadi kan ini kan sebentar, ini kikirnya menyesuaikan ya teman-teman. Kalau giginya yang kecil-kecil kita bisa gunakan kikir yang kecil. Nah seperti ini kecil. Nanti ketika mengikir nanti kemiringannya seperti ini ya. Jadi untuk bagian yang sisi ini sama sisi belakang sini nanti terkena kikir seperti ini. Seret. Seperti ini ya teman-teman. Nanti ketika mengikir dari sebelah sini, dari belakang terus ke depan, atau dari belakang atau dari depan ke belakang, itu cukup dari satu sisi, enggak usah kita balik dari sisi yang lainnya ya. Kalau yang salah kan tadi seperti ini ya teman-teman. Yang salah kan cara pengikirannya itu cuma satu sisi teman-teman, seperti ini. Nah ini cara pengikiran yang salah ya teman-teman. Nanti giginya akan besar sebelah. Ini contohnya sudah terjadi, ini kan besar sebelah, enggak rata ya. Kalau sudah terlanjur seperti ini teman-teman bisa gunakan gerinda seperti yang saya jelaskan tadi di awal video. Oke teman-teman, saya rasa tips dari saya sudah cukup paham ya teman-teman semuanya. Semoga cara yang saya berikan ini tidak menyinggung para tukang kayu di seluruh Indonesia ya tentunya, karena ini pengalaman pribadi saya. Jangan termakan omongan orang lain ya teman-teman. Ini saya hanya berbagi tips dan trik pengalaman pribadi, bukan maksud saya untuk menggurui ya teman-teman. Untuk video kali ini saya rasa sudah cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.